Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang induksi elektromagnetik yang beranggotakan Rian Jailani dan saya Finisha Pasahda. Sebelum ke materi, di sini ada peta konsep, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, aplikasi konsep, daftar pustaka, saran dan demonstrasi. Sebelumnya di sini ada peta konsep tentang induksi elektromagnetik. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep induksi elektromagnetik. Yang kedua, ada menentukan besarnya perubahan fluks magnetik. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Selanjutnya ada menjelaskan hukum Faraday, menjelaskan hukum Lenz, menjelaskan konsep induktor, dan yang terakhir menjelaskan aplikasi induksi elektromagnetik. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Di sini ada induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Yang selanjutnya ada fluks magnet. Fluks magnet merupakan banyaknya garis-garis magnet yang menembus suatu lintasan. Nah, di sini dimisalkan ada sebuah magnet yang ini di sini, dan ini ada garis-garis medan magnet yang arahnya keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Di depan magnet diletakkan sebuah kumparan, maka akan ada garis-garis medan magnet yang menembus lintasan. Banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus lintasan ini disebut dengan istilah fluks magnet. Di sini yang gambar selanjutnya, apabila garis medan magnet membentuk sudut terhadap garis normal bidang, maka besaran fluks magnet secara matematis dapat dirumuskan dengan fluks sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana fluks ini dengan fluks magnet ini satuannya Weber atau Wb. B, medan magnet, satuannya Tesla atau T. A, yaitu luar permukaan dengan satuan meter kuadrat. Theta ini sama dengan sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Jika theta-nya sama dengan 0 derajat atau medan magnetnya tegak lurus bidang, maka fluks sama dengan B dikali A. Selanjutnya ada hukum Faraday. Hukum Faraday ini menjelaskan bahwa menggerak-gerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Di sini di gambar ini ada sebuah kumparan atau lilitan, kemudian dihubungkan pada galvanometer. Faraday melakukan percobaan dengan memasukkan medan magnet ke sebuah kumparan, dikeluar masukkan gitu, dan ternyata ketika dikeluar masukkan terjadi simpangan pada galvanometer, dan itu artinya ada arus listrik yang mengalir melalui kumparan. Arus listrik yang timbul karena adanya medan magnet disebut dengan istilah arus induksi. Arus dapat mengalir jika ada tegangan. Tegangannya disebut dengan GGL induksi, yang mana menurut Faraday besar
GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Secara matematis, di sini ada epsilon sama dengan min n, delta flux sama dengan delta t, atau dalam waktu singkat epsilon sama dengan min n delta flux dibagi dt. Maaf, di mana epsilon sama dengan GGL induksi dengan satuannya volt, n sama dengan jumlah lilitan, delta flux sama dengan perubahan flux magnet dengan satuan Wb atau Weber, delta T sama dengan selang waktu dengan satuannya S, d flux sama dengan per dt sama dengan turunan flux terhadap waktu. Di sini materi yang terakhir ada hukum Lenz. Arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Pada kumparan ini ada medan magnet, pas masuk kumparan ini yang masuk ada medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak magnet ini. Kemudian yang keluar kumparan, ketika digerakkan keluar maka timbul medan magnet induksi dengan arahnya yang ke kanan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rian. Kepada Rian saya persilahkan. Induktor atau dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronik pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday yang tadi sudah dijelaskan. Berikut simbol-simbol induktor. Simbol induktor yang pertama adalah inti besi, yang kedua induktor inti plate, induktor inti udara, dan induktor variabel. Untuk simbolnya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya yaitu nilai induktansi sebuah induktor atau coil tergantung pada 4 faktor. Di antaranya adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan, semakin banyak lilitannya semakin tinggi induktansinya. Diameter induktor, semakin besar diameternya semakin tinggi pula induktansinya. Permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun plate. Ukuran panjang induktor, semakin pendek induktor atau coil tersebut, semakin tinggi induktansinya. Fungsi induktor dan aplikasinya. Fungsi-fungsi induktor atau coil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menepis atau filter frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik atau AC, meneruskan arus arah atau DC, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Yang selanjutnya contoh soal. Sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 9 kali 10 negatif 5 Wb menjadi 3 kali 10 negatif 5 Wb dalam selang waktu 10 ms. Tentukan GGL induksi yang timbul. Diketahui N sama dengan 1000, omega pi sama dengan 3 kali 10 negatif 5 dikurangi 9 kali 10 negatif 5 sama dengan negatif 5 kali 10 negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 5 Wb. Delta T sama dengan 10 ms sama dengan 0,1 sekon sama dengan 10 pangkat negatif 2 sekon. Ditanyakan GGL induksi yang timbul. Untuk jawabannya yaitu ada sebuah rumus epsilon sama dengan negatif n delta pi dibagi delta t. Untuk pengerjaannya bisa dilihat di bawah.
dengan hasil 6 volt. Contoh soal yang selanjutnya yaitu kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan fluks magnetik dengan persamaan pi sama dengan 0,2 T kuadrat ditambah 0,4 T kuadrat ditambah 5 dengan pi dalam satuan Weber dan T dalam satuan sekon. Tentukan sebagai induksi saat T sama dengan 1 sekon. Jawabannya 5. Untuk pengerjaannya bisa dilihat di contoh di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu aplikasi konsep. Induksi elektromagnetik sangatlah krusial. Penerapan fenomena inilah yang mampu menghasilkan listrik atau dan sebaliknya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di era modern. Yang pertama yaitu generator listrik atau DC. Generator listrik atau DC adalah generator yang digunakan untuk menghasilkan listrik DC atau listrik bolak-balik. Bisa disebut sebagai alternator. Yang selanjutnya yaitu transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC seperti listrik AC atau PLN. Ditransmisikan pada sutet dengan tegangan yang tinggi. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.